Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Healthies. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam talk show Ask the Doctor Guild 16 RSUD Cibinong. Saat ini kita sedang berada di Poliklinik Azalea, Eksekutif Azalea yang terletak di gedung VIP RSUD Cibinong. RSUD Cibinong saat ini juga telah dapat menerima peserta asuransi Admedika, Olexa, BNI Life, AXA, AAI, BNI Life, dan juga CAR. Untuk peserta asuransi yang akan melakukan rawat jalan dapat langsung ke gedung eksekutif Azalea RSUD Cibinong. Hari ini dengan saya Bila dan bersama saya sudah ada Dr. Septi Madiastuti, SPJP FIHA. Beliau merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di RSUD Cibinong. Beliau ini sudah memiliki 3 orang anak dan beliau telah menyelesaikan pendidikan S1 kedokteran umum di Universitas Diponegoro Semarang dan juga spesialis jantung dan pembuluh darah di Universitas Indonesia. Baik, bagi healthies yang ingin menyaksikan Ask the Doctor dapat langsung menyaksikan secara live di Instagram kita yaitu di @rsud_cibinong_bogor, di Facebook kita juga di RSUD Cibinong, YouTube RSUD Cibinong. Dan jangan lupa untuk follow juga media sosial kita di Instagram @rsud_cibinong_bogor, Twitter @rsud Cibinong, Facebook RSUD Cibinong, YouTube RSUD Cibinong, dan jangan lupa juga untuk mengunjungi website kami di www.rsudcibinong.com. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ya healthies ke teman-teman kalian. Baik, Ask the Doctor kali ini dok, di Guild 16 ini kita akan membahas mengenai makan nikmat jantung sehat di hari lebaran. Nah, untuk healthies yang ingin bertanya, silakan nih bisa langsung komen di live kita yaitu di Instagram, Facebook, dan YouTube. Kita langsung aja ya dok ya untuk pembahasan materi kali ini untuk Dr. Septi Madiastuti. Ya, terima kasih Mbak Bila, terima kasih Healthies. Apa kabar pagi ini? Menyongsong bulan Ramadan yang sudah mulai berakhir ini, kita akan persiapan untuk Lebaran. Nah, pada saat Lebaran ini, bagaimana sih trik-trik untuk pasien-pasien yang sudah memiliki sakit jantung atau yang masih sehat dalam menikmati hidangan-hidangan saat Lebaran? Berikut ini dari sisi jantung dan pembuluh darah akan kami sampaikan secara luas ya tentang penyakit-penyakit jantung dan mungkin juga tips-tips untuk saat menikmati makanan di hari Lebaran. Baik, kita mulai saja. Oke, penyakit jantung ini adalah penyakit yang menyebabkan kematian yang paling tinggi di seluruh dunia. Yaitu penyebab kematian nomor 1 yang menyebabkan 17,9 juta orang meninggal setiap tahunnya, terutama disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular itu penyakit yang mengenai pembuluh darah dan jantung. Nah, diantaranya itu 17,9 itu adalah 31% dari semua kematian di seluruh dunia. Nah, pasti healthies di antara keluarganya atau mungkin di tetangganya mungkin ada pasti yang sudah memiliki sakit jantung atau mungkin memiliki gejala-gejala sakit jantung. Oh gitu dok. Untuk gejalanya itu sendiri apa saja sih dok yang bisa kita rasakan nih dok? Katanya kita mau sakit jantung ini gejalanya gitu. Itu apa aja dok? Ya. Jadi penyakit jantung ini banyak ya, bisa penyakit jantung karena penyumbatan pembuluh darah koroner, bisa penyakit gagal jantung, bisa gangguan gangguan listrik jantung, macam-macam. Tapi penyakit jantung yang cukup mematikan, yang kita semua tahu, yang bisa membuat kematian jantung mendadak adalah penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini gejalanya adalah yang paling sering kita temui adalah nyeri dada. Nyeri dada yang khas itu dirasakan di dada sebelah kiri, atau mungkin bisa juga ada yang merasakan di dada di tengah atau sampai ke ulu hati. Nah, nyeri dadanya ini rasanya seperti ditekan, seperti ditimpa beban berat, atau kadang ada yang merasakan panas, atau kadang ada yang merasakan seperti ditusuk.
dan biasanya menjalar sampai ke punggung, ke lengan sebelah kiri. Nah, ada juga yang merasakan keluhan itu disertai dengan keringat dingin. Keringat banyak bercucuran padahal tidak sedang beraktivitas atau sedang beraktivitas ringan. Nah, itu mungkin salah satu penyebab penyakit jantung koroner, mungkin gejalanya itu ya. Untuk penyakit-penyakit jantung yang lain mungkin banyak ya, kalau misalnya penyakit-penyakit yang lain. Kalau misalkan kayak sesek itu gimana dok? Sesek nafas ya? Nafasnya iya. Kalau sesek nafas itu mungkin gagal jantung ya, gejala-gejala gagal jantung. Nah, ada yang merasakan sesak nafas. Nah, sesak nafasnya akan bertambah bila pasien berbaring. Pasien-pasien jantung yang mengalami sesak nafas itu mungkin lebih nyaman bila menggunakan 2 atau 3 bantal. Nah, iya, betul. Karena dengan elevasi sedikit kepalanya dia akan merasakan lebih nyaman. Ada juga yang kakinya bengkak, terutama dua-duanya. Nah, kalau misalnya kakinya bengkak dua-duanya masih bisa kemungkinan penyakit lain sih. Tapi biasanya penyakit jantung juga ada yang gejalanya umumnya juga seperti itu. Nah, oke. Mungkin kita lanjut ya ke lebih spesifik ke penyakit jantung koroner. Karena ini concern banget ya kita, kadang ini menjadi kayak bom waktu bila kita tidak aware terhadap gejala-gejalanya. Nah, penyakit jantung koroner itu apa sih? Penyakit jantung koroner adalah kelainan yang disebabkan penyempitan atau penghambatan pembuluh arteri yang mengalirkan darah ke otot jantung. Nah, penyempitan ini disebabkan oleh aterosklerosis atau penimbunan plak lipid dalam dinding arteri. Mungkin Heltis bisa lihat ya di gambar ini adalah pembuluh darah yang normal sehingga sampai terjadi timbunan plak lipid sampai akhirnya menyempit. Nah, ini yang merupakan patogenesis terjadinya pembuluh darah koroner. Nah, dok, untuk penyakit kolesterol tinggi dok ya, itu apakah termasuk penyakit keturunan nggak sih dok? Nanti kita sampai ke situ ya. Untuk kolesterol nanti saya akan bahas dulu ini tentang risiko-risiko dari penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini disebabkan oleh beberapa faktor risiko, diantaranya faktor risiko yang dapat dimodifikasi, faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, dan faktor risiko yang tidak umum atau non-tradisional. Nah, faktor risiko yang dapat dimodifikasi, yang tidak dapat dimodifikasi dulu ya, yang tidak dapat dimodifikasi itu diantaranya adalah umur. Kan kita nggak bisa ya merubah umur, jenis kelamin, karena pasien laki-laki itu lebih berisiko untuk terkena penyakit jantung koroner dibandingkan wanita yang masih usia subur, masih mens, masih mendapatkan haid. Tapi bila wanita sudah mengalami menopause, itu faktor risikonya akan kurang lebih sama dengan laki-laki biasa. Nah, di selain itu keturunan, misalnya family history, mungkin orang tuanya ada yang memiliki sakit jantung koroner, atau mungkin kakaknya mungkin pernah memiliki sakit jantung koroner, itu kemungkinan besar ada kemungkinan untuk kena juga. Tapi tidak harus selalu ya, tapi harus berhati-hati bila ada kerabat yang sedarah, maksud saya orang tua atau kakak adik yang menderita penyakit jantung koroner. Waspada ya dok ya. Betul. Nah, kita ke faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Yang pertama adalah merokok. Nah, iya, kalau merokok kan pasti kita sering ya di negara kita ini tuh jumlah perokoknya sangat banyak. Iya, apalagi bapak-bapak. Betul, kita pasti kemana aja pasti ketemu perokok ya, di rumah makan, di jalan, bahkan disediakan tempat untuk merokok. betul. Nah, merokok ini faktor risiko yang bisa kita modifikasi. Jadi kalau misalnya udah ada keluhan-keluhan penyakit jantung koroner seperti ini, udah merokok itu harus stop. Tidak ada tawar-menawar lagi untuk dikurangi dulu ya dok ya,
Wah, itu Sama ini iya, ini harus segera di stop soalnya kalau pasti yang ada merokok. yang susah dok berhenti rokok. Iya, pasti susah sih, tapi ada cara untuk berhenti merokok. Tapi ya ini harus disadari oleh mereka-mereka yang sudah berisiko tinggi untuk penyakit jantung koroner. Kemudian obesitas dan sindrom metabolisme. Nah, ini mungkin berat badannya yang berlebih, itu harus mulai menurunkan berat badannya, mengatur diet gitu. Kemudian yang berikutnya adalah aktivitas fisik. Nah, di zaman pandemi seperti ini tuh kayaknya kita jarang olahraga ya, Mbak Bila ya. Apalagi kalau yang WFH nih udah males-malesan deh. Udah. Mau tidur, makan tidur gitu. Iya, udah nyaman untuk di rumah sama keluarga. Kalau keluar takut nih ketemu orang banyak. Iya, apalagi kemarin kan isunya kalau olahraga nggak boleh pakai masker terus Iya, kayak gitu kan. iya kan Bingung isunya. juga gitu dok kita. Betul, isunya seperti itu ya. Tapi misalkan kita tidak bisa untuk berolahraga secara penuh di luar, kita bisa berolahraga di rumah nih. Melakukan aerobik di rumah pakai dari media sosial, biasanya ada tutorial atau mungkin jalan kaki aja di sekitar rumah, tapi tetap harus memakai masker. Nah, jadi aktivitas fisik ini penting untuk mencegah terjadinya penyakit jantung koroner. Oke, yang selanjutnya adalah hiperlipidemia, hipertensi, dan diabetes. Ini akan saya bahas lebih dalam pada slide berikutnya. Oke, tadi Mbak Bila nanya ya tentang keturunan apa enggak sih? Oke, jadi saya mau kasih informasi dulu bahwa dislipidemia itu apa? Dislipidemia itu adalah peningkatan kadar kolesterol total, peningkatan kadar trigliserid, peningkatan kadar LDLC, LDL itu low density lipoprotein kolesterol, dan penurunan high density lipoprotein kolesterol. Jadi kan kadang kita kalau cek kolesterol itu ya Mbak ya, jadi dislipidemi itu sebenarnya tidak ada keluhan khas. Orang kan kalau ada keluhan, dok kok tengkuk saya ini rasanya pegel ya, berarti kolesterol saya tinggi. Tidak seperti itu ya. Di sini kan pikirannya udah macam-macam aja. Iya, jadi keluhan hiperkolesterol itu atau dislipidemi tidak khas, kadang tidak menimbulkan keluhan gitu. Nah, tapi setelah kita cek di lab, jika ada peningkatan seperti yang tadi itu, kolesterol total, trigliserid atau LDL, LDL itu istilahnya kolesterol jahat ya. Kalau HDL itu kolesterol baik gitu. Nah, kalau misalnya ini meningkat dan kolesterol baiknya rendah, itu udah termasuk dalam kategori dislipidemia. Nah, dislipidemia ini ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, yang primer itu bisa diakibatkan oleh genetik. Genetik itu misalnya ada gangguan metabolisme kolesterol yang diturunkan. Tapi itu tidak banyak ya Mbak, masih nggak umum gitu. Tapi yang sering itu adalah hiperkolesterol yang memang didapat dari dianya sendiri. Mungkin karena pola makannya tinggi lemak, jarang aktivitas, betul. Nah, itu dislipidemia yang bukan primer. Ada juga yang dislipidemia sekunder, ini disebabkan oleh penyakit lain. Nah, kalau dislipidemia primer ini terus terang aja saya agak jarang ketemu ya, walaupun pernah 1 atau 2 kali semenjak saya pendidikan sampai sekarang, tapi memang itu terdiagnosanya juga harus dengan penelitian yang lebih dalam untuk familial historinya gitu. Oke, nah kita beranjak ke hipertensi. Nah, hipertensi ini juga banyak loh di sekitar kita ya kan? Iya. Betul. Nah, hipertensi ini karena banyak, jadi orang berpikir itu biasa ya. Dok, saya tensinya 140 tapi nggak ada keluhan. Saya tensinya 160 tapi nggak ada keluhan. Iya, kadang ada juga dok yang ngomong, saya mah normal segitu gitu. Nah, Jadi naik betul. Saya kan biasanya segitu dok gitu ya. Nah, padahal sih nggak apa gitu. iya, jadi hipertensi itu pengertiannya apa? Jadi hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah lebih dari atau sama dengan 140 mm air raksa
dan atau lebih dari sama dengan 90 mm air raksa. Jadi kan tensi itu ada sistolik, ada diastolik. Oke, jadi kalau misalnya tensinya 140/70, nah itu sudah termasuk hipertensi. Atau tensinya 130/90 nih. Gimana, bingung ya? Soalnya kan atasnya normal, bawahnya tinggi. Nah, itu juga udah termasuk hipertensi. Ya, jadi ini kan ada tulisannya dan atau. Jadi misalnya salah satu yang tinggi itu sudah termasuk kriteria hipertensi, atau dua-duanya nih tensinya 150/90. Nah, itu udah mantap banget untuk bilang itu adalah hipertensi. Nah, di sini yang saya cetak kuning ini, Mbak, ini dilakukan pada pengukuran berulang. Ya, jadi pengukuran berulang itu misalnya dalam sebulan minimal 2 kali untuk pengukuran berulang hipertensi. Jadi kalau misalnya Mbak Bila nih datang tensinya 140/70 nih ya, baru sekali, oh nih hipertensi, belum tentu. Jadi harus ada pengukuran ulang. Nah, dalam 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan pengukurannya konsisten tinggi berarti sudah termasuk kriteria hipertensi. Nah, 2 kali itu saja dok? minimal. Iya, untuk menegakkan diagnosis hipertensi ini. Oke, nah tata laksana hipertensi ini banyak ya. Jadi dari yang mulai sederhana, dari modifikasi gaya hidup, misalnya yang tadi ya olahraga, kemudian hindari stres, ya kan? Karena kalau kita stres juga bikin tensi naik loh, betul kan? Iya. Iya, betul banget. Nah, di sini juga dari perhimpunan dokter kardiologis di Eropa dan Amerika itu juga merekomendasikan untuk membatasi konsumsi garam. Nah, ya kan kita nggak pernah ngukur garam ya, Mbak ya? Iya. Tapi kan di Indonesia ini aduh kalau nggak asin nggak iya, kurang garam nih. kurang garam, kurang mantep. Kurang mantap. Iya. Jadi sebenarnya ada guideline yang membatasi konsumsi garam itu kurang dari 5 gram per hari. 5 gram itu kurang lebih ya 1 sendok. 1 sendok kecil ya. 1 sendok itu saya ngebayangin itu udah kecil satu makanan. Nanti kalau ada berapa jenis makanan Nah, berapa sendok? nah itu dia. Jadi sumber-sumbernya apa sih biasanya tuh yang bikin garamnya banyak? Di antaranya kan kita di sini yang sering tuh ya pasti ikan asin ya. Ikan asin tuh kan banget. Pakai nasi anget, pakai sambal sedikit. Pasti Eltis juga suka ya. Nah, selain itu makanan-makanan olahan, misalnya yang instan-instan, itu biasanya pasti kadar garamnya tinggi. Betul. Jadi kadang saya kalau ada pasien yang nanya, dok boleh nggak makan mie instan? Ya, jadi kadang saya triknya bisa dikurangin bumbunya untuk pasien-pasien hipertensi, atau mungkin kalau bisa sih memilih makanan yang segar. Jadi jangan yang instan-instan gitu. Kalau misalkan dalam sebulan cuma 1 atau 2 kali makan mie instan, tapi bumbunya tetap segitu. Ya berarti harus mengurangi dari sumber yang lain ya. Ya dari misalnya udah makan beberapa banyak nih, sumber yang lain dikurangi garamnya gitu. Nah selain itu juga yang bisa dilakukan untuk menurunkan hipertensi itu mengontrol berat badan seperti tadi ya. Kalau jadi ada penelitian yang menyampaikan bahwa penurunan berat badan itu juga berkorelasi terhadap penurunan dari tekanan darah. Oke. Nah, yang terakhir bila sudah dilakukan tadi modifikasi gaya hidup, tapi tetap tinggi juga ya mau tidak mau harus mengkonsumsi anti hipertensi. Betul. Oke. Nah, dok untuk di Indonesia sendiri nih, makanan apa sih dok sumber garamnya itu tinggi itu kira-kira apa aja sih dok? Nah tadi itu yang saya sebutkan ikan asin, makanan-makanan instan, kayaknya banyak Ya, ini ya. Soalnya kalau ya saya sendiri juga ibu rumah tangga, jadi kalau masak kalau nggak pakai garam mantep itu kurang sip ya. Oke. Selanjutnya kita ke diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, ini juga banyak loh, walaupun kadang tidak terdeteksi.
karena kita kan jarang ya ngecek gula darah kecuali kalau ada keluhan. Nah, diabetes mellitus ini ada kriterianya. Nah, kriterianya seperti ini. Jadi yang sudah tergolong diabetes itu jika HbA1c-nya itu lebih dari atau sama dengan 6,5%, atau kalau dicek gula darah nih, gula darah puasanya lebih dari atau sama dengan 126 mg per desiliter. Nah, setelah itu kan dicek gula darah 2 jam sudah makan, atau OGTT, tes toleransi glukosa oral, itu lebih dari sama dengan 200. Nah, kalau dicek gula darah sewaktu aja, nggak pakai puasa, nggak pakai 2 jam sudah makan, itu lebih dari sama dengan 200, itu sudah tergolong diabetes. Ada juga yang kriteria prediabetes nih, jadi udah borderline, normal banget enggak, diabetes juga enggak. Ini kriterianya seperti itu. Nah gimana targetnya nih? Targetnya untuk gula darah dan pemeriksaannya. Jadi target diabetes yang terkontrol itu jika HbA1c-nya kurang dari 7. Kemudian untuk sebelum makan gula darahnya sekitar 80 sampai 130, ini yang terkontrol bagus. Tapi menggunakan kapiler plasma ya. Kapiler itu yang dicetrek sini. Ya. Kemudian yang setelah makan itu harus di bawah 180. Nah, itu targetnya. Nah, itu Mbak. Jadi ini adalah faktor-faktor resiko yang bisa kita modifikasi untuk mencegah penyakit jantung ya, terutama penyakit jantung koroner itu. Nah, Dok, ada pertanyaan lagi nih ya. Makanan apa sih yang bagus untuk jantung? Oh, ya. Jadi makanan yang bagus untuk jantung itu banyak ya macamnya. Yang pertama itu makanan yang mengandung omega 3. Biasanya kita dapat dari ikan, misalnya ikan salmon atau ikan tuna ya. Kemudian biji-bijian ya, yang buah-buah beri, blueberry, raspberry, strawberry. Kemudian makanan-makanan yang mengandung antioksidan yang tinggi, misalnya apel, kemudian jeruk. Nah, itu bagus juga. Kalau alpukat sendiri itu gimana tuh, Dok? Nah, alpukat itu tinggi vitamin C ya. Nah, alpukat ini walaupun tergolong mengandung lemak yang cukup, tapi lemaknya ini lemak baik ya, lemak baik untuk kesehatan jantung. Nah, selain itu juga kayak pepaya itu bagus juga, tomat ya, kacang-kacangan lah, kedelai, kacang mete itu juga. Nah itu ya kadang kita ini ya karena minyaknya itu ya. Nah, udah gitu ditambahin garam pula kan, Dok. Nah, Lebaran kayaknya sekarang ada tuh yang cara menggoreng tapi nggak pakai minyak ya Mbak ya, pakai air fryer ya. oh yang disuka-suka Pakai air fryer ya, tapi ya itu yang penting kandungan bahannya ya untuk kesehatan jantung itu. Tuh. Nah, ini kita kembali ke topik ya. Nah, topiknya ini kan mau lebaran nih ya. Nah, gimana nih lebaran itu kalau Mbak Bila sendiri gimana kalau lebaran? Makannya banyak apa sedikit? banyak karena kan kebetulan apalagi ayah saya orang Surabaya ya, Dok. Kalau di Surabaya itu suka banyak makanan, Banyak makanan. iya, apalagi kemarin udah nanya ke mama, besok lebaran masak apa? Lontong cap gome. Kalau cap gome kan banyak banget tuh, Banyak ada banget opor, ya. ada Iya, ini, ada daging, ayam, segala ada macam. ini. Nah, itu kan bertumpuk tuh, Dok. Jadi nah, betul. Nah, gimana nih? Jadi kita ngomongin gimana caranya. ada nggak pengganti makanan deh, maksudnya pengganti apa ya? Kayaknya kalau diganti kurang sip ya. Kayaknya kita pakai trik-trik dan tips trik nih ya. ya, boleh, Dok. Supaya healthy juga menikmati lebarannya juga enak. Kemudian Tetap sehat. setelahnya tetap sehat nih, terutama jantungnya yang sehat. Nah, ini saya ada beberapa tips ya. Mungkin bisa saya share sama healthy semua. Kita lihat di slide-nya. Oke, ini tips makan enak dan sehat saat lebaran. Yang pertama, jangan lapar mata. Ya. Ya. Jadi
kalau lebaran pasti makanan banyak kan? Iya. Ini ada nastar, ini ada kacang, ini ada ini brownies segala macem. Nah, jangan lapar mata ya, healthies. Jadi kita pilih makanan favorit kita saja. Misalnya kita sukanya nastar sama kacang. Ambillah sedikit-sedikit saja, porsinya kecil. Nah, jangan semuanya dicobain semua. Nastar ini itu. Nah, Iya sudah bener nastar doang, tapi diambil satu toples. nah itu dia. Porsinya juga harus yang sedikit ya. Nah, ini kan namanya camilan ya. Camilan itu kan belum makan besarnya gitu. Nah, ini tipsnya. Jadi jangan lapar mata ya. Tetapkan pilihan Anda untuk memilih makanan yang mana. Oke, kemudian yang kedua ya. Batasi jenis makanan tertentu. Nah, makanan-makanan yang harus dikurangi untuk kesehatan jantung kita tadi seperti yang tadi saya bilang ya, makanan yang berlemak tinggi, santan, gorengan, kemudian yang banyak lemak-lemaknya, gaji-gajinya. Nah, itu dia. Nah, makanan-makanan manis ya. Nah, itu kita pilihlah yang misalnya ada makanan bersantan. Kalau kita mau makan, ambillah porsi sedikit, yang santannya itu sedikit aja, atau kalau bisa nggak usah pakai santan nih, kita pakai lauknya aja nih, misalnya ayam gitu. Nah, telur, nah boleh tuh telur. Kalau telur itu kuning telurnya cukup tinggi yang mengandung kolesterolnya ya. Jadi kalau misalnya makan itu maksimal sehari 1. Sehari 1? Ya, maksimal. Itu udah 1 itu sudah mencukupi kebutuhan kolesterol dalam sehari. Kalau misalnya masih makan yang lain lagi, jadi numpuk kolesterolnya. Oke. Kalau pagi kan ada lauk opor, ada telurnya tuh. Nah. Pagi makan telur, siang makan telur. Nah, iya. Kadang gitu ya kita. Iya. Kalau masaknya telur ya sehari 3 kali makan telur. Nah, itu catatan nih, ini kolesterolnya udah naik nih hari ini gitu. Nah, makanan-makanan manis misalnya permen ya. Biasanya kan ada permen, sirup ya, soft drink ya. Soft drink itu termasuk yang kadar gulanya tinggi. Nah, kadang kan kalau misalnya disediainya soft drink, kita haus minum soft drink. Nah, udah selesai minum 1 gelas, nambah lagi soft drink lagi. Wah, itu. Soda gembira dong pakai susu. Nah, itu. Soda gembira tambah manis soft drink tambah susu. Waduh, itu. Nah, itu harus kita batasi seperti itu. Oke, kemudian berhenti makan saat kenyang. Nah, kalau kita disediakan makan yang cukup banyak seperti itu, pasti kita kan pengen ngicipin satu-satu kan, Mbak Bila ya. Nah, kadang kalau kayak gitu misalnya kita lagi di rumah orang tua atau lagi di rumah kakak atau saudara kerabat, nah itu baiknya kita alihkan juga tuh dengan bersilaturahmi. Maksudnya biar nggak makan terus gitu ya. Ngobrol lah, nonton film bersama lah mungkin, atau mungkin. Sekarang lagi nggak boleh berkunjung. Oh iya bener ya. Boleh Betul. Nah itu juga tuh healthies, kita juga mengingatkan supaya healthies yang merayakan Lebaran jangan mudik dulu. Betul. Ini ya udah di daerah. Nah di rumahnya saja ya. Mungkin silaturahmi bisa pakai video call ya. Oke, itu juga. Dari tahun lalu saya video call. Iya. Jauh. Iya betul. Saya juga nih. Kali ini berjauhan. Iya. Itu. Nah, terus selanjutnya, tips selanjutnya konsumsi sayur dan buah. Nah biasanya di hidangan itu kan ada buahnya, nah ada sayurnya. Nah sayurnya tuh kadang jarang ya kalau Lebaran ya. Sayurnya ada sayur apa tuh boring kalau kata orang Jawa. Oh gitu. Iya, Sayur nangka muda. Nah, tapi pakai santan pasti ya. Buahnya yang masih segar, yang bisa dibikin jus. Nah kalau dibikin jus, sebaiknya sih tanpa susu. Tanpa gula. Nah itu juga udah manis kan, kita ambil rasa manis dari buahnya itu gitu. Kadang kalau bikin jus alpukat pakai susu, pakai gula. Aduh mantep banget itu, enak, seger. Nah kemudian tips yang berikutnya adalah menyiasati olahan makanan hari raya. Misalnya kalau memang harus memasak rendang, itu pilihlah daging yang bebas lemak
misalnya daging khas dalam atau daging tenderloin, dan menghindari mungkin yang model sirloin gitu ya. Nah, itu untuk ya walaupun tetap harus masak, tapi kita memilih masakan yang lebih sehat. Ya, kemudian kalau ada opor ayam nih disajikan, nah kita hindarilah makanan ayamnya itu yang ada kulitnya. Nah, kulit crispy enak loh dok. nah itu tuh kadar lemaknya tinggi ya di situ ya. Nah, ambil kuahnya, santannya juga sedikit aja gitu. Nah, ada juga nih tips lain, mungkin ini jarang ya. Jadi kan biasanya kita pakai isian berasnya di ketupat tuh beras putih ya. Beras putih, iya. Nah, gimana kalau misalnya kita bikin ketupatnya pakai beras merah? Nah, belum pernah ya. Iya. Saya juga belum pernah nih. Karena kalau itu kan kadar seratnya lebih tinggi, itu lebih sehat dan bertahan lama di perut dan mengenyangkan gitu. Jadi kita sedikit aja udah kenyang gitu. Jadi Heltis bisa ya bikin ketupat Pakai beras merah. Walaupun belum pernah ya, mudah-mudahan enak, kita coba bisa jadi resep tuh di rumah. Iya, boleh. Nah, kemudian minum. Nah, minum ini kita sebaiknya pilih air putih ya. Daripada minum sirup, soda seperti yang tadi. Atau kalau misalnya ingin menyiasati biar makannya nggak terlalu over, sebelum kita ngambil makan besar, kita minum air putih dulu segelas. Itu kan kita sudah merasa kenyang ya. Kalau merasa kenyang, mungkin kita ngambil makanannya itu jadi nggak terlalu banyak gitu. Oh, kalau misalnya ada piring, kan kadang ada yang piringnya besar banget ya. Iya. Nah, kalau ada yang kecil, kita pakai piring kecil aja nih. Nah, itu juga salah satu trik untuk mengurangi makan berlebihan di saat hari raya. Cukupnya udah deh, cukup. Iya, Aja. iya betul. Ini untuk tips-tips untuk makan sehat, makan enak ya, supaya jantungnya juga masih tetap sehat di hari raya. Betul. Jadi silaturahmi juga tetap bisa Berjalan. Iya. terus besoknya masih sehat, masih bisa beraktivitas, yang kerja, mungkin yang sekolah bisa online, yang jadi semangat sekolah online. Betul, iya. Oke. Ya, saya rasa sudah ya. Sudah selesai. Ini tipsnya mungkin nanti dari Healthies ada masukan ya. Sebelum saya baca nih dok, udah banyak nih dok pertanyaan dari Instagram dan Oke. Facebook untuk kita. Mau ngingetin lagi nih ke Healthies, kalau kita sekarang lagi ada di gedung Azalea. Nah, kita sudah bisa menerima pasien asuransi Asmedika, Alexa, BRI Life, AXA, AAI, BRI Life, dan juga CAR, dan tentunya di gedung Azalea. Dan juga bagi Healthies yang mau konsultasi dengan dokter Septi, bisa datang ke Polireguler RSUD Cibinong. Beliau ada di jadwalnya di hari Senin, Rabu, dan Jumat ya dok ya. Baik, nah kita lanjut ya dok ya ke pertanyaan yang sudah ada nih di Instagram dari @kartika Intan. Dok, kalau sudah rutin minum obat hipertensi, makanan apa saja yang harus dihindari? Nah, kalau memang sudah terdiagnosis hipertensi, yang pertama harus obatnya ini harus rutin ya. Jadi jangan tidak teratur, misalnya minum obatnya sehari harus 3 kali. Tapi kok males ya minumnya sekali aja deh atau 2 kali. Nah, ini yang akan menyebabkan tekanan darah akan berfluktuasi naik turun. Nah, kalau fluktuasi naik turun itu kalau fluktuasinya terlalu besar, itu juga merupakan salah satu penyebab stroke juga gitu. Nah, makanan apa itu yang harus dihindari walaupun sudah memiliki hipertensi ya? Ya terutama sih tadi ya, yang mengandung banyak garam, kemudian yang menyebabkan gangguan dari pembuluh darah, misalnya merokok ya. Nah, merokok ini harus segera di stop, olahraga ringan secara teratur. Nah, makanannya seperti apa dok? Wah, banyak ya sebenarnya ini makanan yang mengandung banyak garam. Ikan asin, makanan-makanan instan yang difortifikasi dengan garam yang cukup tinggi. Nah, gimana cara taunya? Kadang kita di kemasan itu kita kan ada ya informasinya. Nah, misalnya mengandung banyak garam tuh yang natriumnya tinggi. Nah, itu nanti juga bisa Healthies lihat ya di kemasannya. Natrium ya dok? Natrium, sodium ya. Nah, itu nanti bisa dilihat di masing-masing kemasan gitu. Atau misalnya soalnya biasanya orang itu pasti pernah makan makanan instan ya. Iya. Nah, terutama mie instan itu ya. Instan. Tapi kok kepepet dok?
betul. Jadi misalnya memang harus terpaksanya makan, dia kurangi apa bumbunya, karena bumbunya itu sangat asin sekali ya. Iya. Nah itu kalau misalnya kepepet ya sedikit aja, ya tapi jangan tiap hari juga. Jangan tiap hari makan. Ya, yang instan-instan ya. Lebih baik yang segar-segar. Iya. Tuh. Ya. Oke. Lanjut ya dok ya Oke. ke pertanyaan kemarin dari direct message juga, makanan apa yang harus dari saya baca dulu dari Iya. RB Sitohang, makanan apa yang harus dihindari untuk jantung dan makanan disarankan untuk tadi sudah ya dok ya. Iya. Mungkin bisa Mas RB Sitohang tadi sudah terjawab. Sudah terjawab. Yang harus dihindari dan yang disarankan untuk jantung. Ya. Nah selanjutnya dari ada lagi nih dok, kalau tetap pengen makan mie instan boleh berapa lama sekali? Waduh, ini pertanyaannya tidak bisa digeneralisasikan ya, karena tergantung juga tuh individu ini makanan yang lain apa tuh selain instan, apa mungkin beliau makannya yang lainnya sih makanannya biasa, atau yang ini makannya mungkin tiap hari mie instan atau apa yang instan-instan itu. Kan kita harus melihat juga komposisi makanan dalam sehari atau seminggu pasien ini bagaimana gitu. Jadi saya nggak bisa segini karena tergantung diet yang lain yang dikonsumsi oleh masing-masing individu. Makannya makanan instannya sebulan sekali, tapi makanan yang lainnya tetap banyak garam sama aja ya. Jadi ya apa tidak bisa kayak obat ya, berapa kali minimal, maksimal berapa kali gitu. Nah, itu jadi apa masing-masing orang berbeda-beda gitu. Ya ada juga dok yang kemarin di Instagram dari @kamista. Apakah betul telapak tangan dan kaki sering basah atau berkeringat itu indikasi memiliki penyakit jantung? Dan bagi balita atau bayi untuk mengetahui bahwa bayi tersebut memiliki penyakit jantung, indikasi medis awalnya kira-kira apa dok? Dan bagi pasien yang sudah dipasang CPM, apakah ada pantangan-pantangan? Banyak ya pertanyaannya. Iya. Oke, jadi apa tadi yang pertama? Basah. Telapak tangan basah. Ya, sebenarnya telapak tangan basah ini tidak khas untuk masalah penyakit jantung ya. Jadi bukan, jadi istilahnya itu mitos ya, mitos. Betul ya. Jadi penyakit jantung yang telapak tangannya basah itu saya juga nggak sering nemuin di poliklinik ya. Justru yang sering saya temui itu pasiennya sesak, nyeri dada gitu. Nah kalau misalnya telapak tangan basah harus sakit jantung, itu nggak serta-merta begitu. Jadi harus dievaluasi, mungkin ada keluhan yang lain gitu. Tapi kalau misalnya tangannya berkeringat saja, belum khas, belum pasti gitu. Jadi harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Lalu apa tadi yang kedua? Bayi. Oh iya. Nah betul, ini pertanyaan bagus banget ya. Kan kalau bayi nggak bisa ngeluh ya. Betul. Nah biasanya kalau bayi itu kalau dari gejala ya, maksudnya yang bisa kita lihat, misalnya yang pertama itu dia sesak, sesaknya nafasnya cepat, nah terutama kalau misalnya ditaruh nih, kadang bayi ditaruh, kalau yang sehat kan happy ya, tidur nyaman, tapi kalau misalnya ditaruh dia kok rewel, nah itu, tapi dia akan nyaman kalau digendong, karena kepalanya akan lebih tinggi. Nah selain itu juga bisa kita lihat dari dia menyusunya. Nah menyusunya itu terputus-putus atau enggak? Karena bayi yang, nah ada tuh bayi yang karena dia sesak, dia nyusunya tidak bisa kontinu menghisap payudara ibu. Jadi kadang berhenti, nanti dia isep lagi, berhenti, isep, berhenti. Tapi nggak selalu pasti iya ya. Jadi kita harus periksakan lagi ke dokter. Nah ada lagi juga yang biru nih, ada bayi yang birunya bisa di mulut sini atau di ujung-ujung jari. Nah kan kelainan bawaan itu ada yang biru dan tidak biru. Nah umumnya itu ya. Terus kalau misalnya sudah agak besar mungkin bisa kita lihat dari pertambahan berat badannya. Ada juga yang tidak tambah-tambah nih beratnya. Kan biasanya kalau yang umumnya kalau nggak sakit paru jantung ya, kalau anak-anak berat badannya nggak naik-naik nih, kan ada yang sering sakit kalau di
masyarakat umum tuh flek ya katanya. Iya. Nah kadang kan ini kok bayinya flek, tapi kok diobatin kok nggak baik-baik gitu. Ternyata pas diperiksa ada masalah jantung juga gitu. Nah nanti kalau misalnya ada kecurigaan itu lebih baik diperiksakan untuk ke dokter, karena kadang di pemeriksaan fisiknya itu ada gangguan saat kita tempel stetoskop itu ada murmur jantungnya, ada yang ada murmurnya, ada yang tidak. Nah itu nanti akan lebih jelasnya kalau ketemu sama dokter jantung. Yang terakhir itu ya apa? Oh, pasang pacu jantung ya. Nah, Apakah ada tantangan-tantangan? nah tergantung nih pacu jantungnya kenapa. Bisa jadi karena pacu jantungnya karena penyakit jantung koroner. Nah, tadi seperti tadi yang harus dihindari yang itu yang sudah saya sebutkan tadi ya. Tergantung sih, kalau pacu jantung harus kita lihat ininya ya. Kita lihat baseline-nya apa gitu. Ada lagi pertanyaan dari @iis_suhatini7. Berat badan mempengaruhi tinggi rendahnya kolesterol kah, Dok? Oh, kalau secara langsung tidak ya? Oh, secara langsung. Ya, jadi kalau berat badannya besar pasti kolesterolnya tinggi belum tentu. Nah, tapi biasanya orang-orang yang obesitas itu umumnya kolesterolnya juga tinggi. Tapi ada juga yang obesitas tapi kolesterolnya masih baik gitu. Nah, tapi nggak bisa disamaratakan, ya gitu. Ini ada yang masih komen juga nih, Dok, dari @daud_kristanto. Maju terus, RSUD Cibinong, semangat Dokter Septi. Terima kasih Mas Daud, semangat. Dokter Daud ya. Oke, ada lagi dok pertanyaan dari @j.cahaya. Kalau yang lagi diet agar jantung tetap sehat harus seperti apa? Maksudnya ada yang BB-nya turun drastis tapi malah ada kebocoran jantung. Oh iya, untuk diet ya ini ya. Jadi kalau misalnya diet bikin jantung bocor sih enggak ya. Ya, jadi diet yang apa? Diet itu harus ini mungkin yang lebih tepat menjawab nanti dokter spesialis gizi klinik ya. Tapi sepengetahuan saya, jadi gizi yang saat ini kita anut itu bukan lagi gizi yang 4 sehat 5 sempurna ya, tapi adalah gizi yang seimbang. Jadi tetap harus ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya. Lemak itu tetap harus dikonsumsi walaupun sedikit ya, karena dibutuhkan. Ini adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mengaktifasi hormon-hormon atau untuk metabolisme tubuh. Jadi meskipun dibilangnya kalau kebanyakan lemak itu nggak bagus, tapi ini tetap dibutuhkan. Kemudian mineral dan vitamin itu juga harus dipenuhi. Jadi saya rasa sih diet yang bagus, walaupun untuk menurunkan berat badan mungkin nutrien-nutriennya yang saya sebutkan tadi tetap harus terpenuhi, tapi ada yang dikurangi, misalnya karbonya dikurangi, lemaknya dikurangi gitu. Mungkin yang bagus itu ya. Tapi kalau setelah diet bikin jantung bocor enggak ya, mungkin itu ada coincidence, jadi mungkin kebetulan aja pas ada sakit tambahan gitu. Tapi nggak semua ya dok ya. Nah itu pas dicek ternyata ya nggak seperti itu. Ada lagi nih dok, pertanyaan dari @arif_asmi_nugroho. Siang dokter, olahraga yang dianjurkan di bulan puasa dan non puasa apa? Lebih bahaya mana? Konsumsi gula, dalam kurung nasi dan lain-lain, atau lemak? Nah, oke. Olahraga yang dianjurkan, jadi tipe olahraganya itu tergantung masing-masing individu ya. Misalnya nih kalau kayak saya sendiri ini jarang olahraga nih, Mbak Bila. Mbak Bila sering olahraga nggak? Ya, jadi kalau yang jarang olahraga sih sarannya olahraganya mulai ringan dulu ya. Dari berjalan kaki atau bersepeda dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi ya. Mungkin seminggu 2 kali dulu kalau awalnya 15-30 menit gitu. Tapi kalau misalnya udah memang olahragawan ya dilanjut aja. Misalnya memang kalau sepedaan nih kadang ada sampai 40 kilo. Nah, kita 10 kilo udah ngos-ngosan ya. Jadi setiap orang tuh berbeda. Kalau yang disarankan di bulan puasa jenisnya sih tidak ada patokan yang khusus ya.
Tapi yang jelas olahraganya jangan sampai ngebatalin puasa ya. Nah, kemudian Haus lagi. betul, biasanya kita ngambil waktunya itu kebanyakan enaknya pas mau ngabuburit nih, ngambil olahraga, kan nanti kan sebentar langsung berbuka puasa. Nah kalau misalnya yang non puasa, kalau non puasa masih oke ya, apa aja ya, maksudnya nggak ada pembatasan. Kalau yang puasa mungkin ya itu tipsnya supaya nggak terlalu haus, itu mungkin waktunya mungkin lebih enak di sore, tapi pagi juga bisa sih, tapi tidak intensitas tinggi ya, yang ringan saja gitu. Kemudian Bahaya mana konsumsi gula dalam telur nasi dan lain-lain atau lemak, Dok? nah ini tergantung jumlahnya juga ya, atau juga nanti misalnya konsumsi gula atau nasi misalnya kelebihan, nanti akan disimpan dalam bentuk lemak juga. Nah jadi tergantung jumlahnya, dua-duanya kalau berlebihan sama berbahayanya ya, terutama untuk kesehatan kardiovaskuler ya, jantung dan pembuluh darah ya. Kalau kayak gitu tuh, Dok, dari yang muda-muda tetap harus, kita nih yang muda-muda nih harus tetap Ya. dijaga dari sejak dini ya, Dok, ya, Ya, makanan. betul, karena kalau kita nanti baru berpola hidup sehat nanti pas tua, takutnya udah ada penyakitnya nih ya. Supaya kita sudah terbiasa dengan hidup sehat itu mulai sedari dini lah, dari mungkin ya usia 20 itu juga udah harus, apalagi merokok ya. Merokok kan kadang kan mulainya tuh usia waktu kuliah SMA gitu ya, kalau di Indonesia ya. Nah itu sudah harus tahu lah, harus disadari bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk ini nanti akan menjadi tabungan penyakit di hari tua gitu. Healthy yang muda-muda, jangan mageran, ayo olahraga, makan sehat, dan hindari rokok. Ya betul, Terus betul. ada lagi nih, Dok, dari Kartika Intan, bagaimana untuk mengurangi resiko terkena serangan jantung? Nah ini Mbak Kartika, tadi saya sudah jelaskan ya, mungkin saya garis bawahi lagi. Jadi untuk mengurangi serangan jantung diantaranya yang bisa kita modifikasi adalah berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, menghindari makanan dengan berkolesterol tinggi, kemudian menghindari hipertensi dengan mengatur makanan, mengurangi makanan yang banyak garam, kemudian kontrol gula darahnya, mengatur dietnya. Kemudian jika bila masih berlebih itu kriterianya kalau di Indonesia itu 22,9 dari BMI ya. Nah itu harus segera dikembalikan ke normal gitu. Itu ya, Mbak Kartika Intan. Terus juga nih, Dok, kemarin ada yang nanyain, Dok, lucu, Dok, di direct message Instagram RSUC Binom dari @henny_smile. Dok, bagaimana cara mengatasi jantung deg-degan pada saat akan ijab kabul? Waduh, ada yang mau ijab kabul ya? Iya. Aduh, Latihan aja ya, Dok, ya. kayaknya mesti konsul ke dokter cinta aja ya. Kita ada ke SPC. Spesialis cinta ya. Oke, lagi ada yang nyapa nih dari @bunda_nabila_fadlan. Hai, Dokter Septi. Halo Bunda Nabila Fadlan, apa kabar? Terus ada lagi? Oke, ada lagi dari @g.cahaya. Ada nggak olahraga yang menyehatkan jantung dan olahraga ringan tapi menyehatkan? Yang menyehatkan jantung sebenarnya olahraga yang menyehatkan jantung ya. Olahraga semua menyehatkan jantung ya. Ya. Jadi kalau olahraga itu dalam hal ini adalah yang sedikit meningkatkan denyut nadi ya. Jadi kan kadang kita sudah berjalan kaki. Termasuk ringan ya, Dok? Ya betul, jalan kaki itu olahraga ringan yang menyehatkan. Kenapa? Karena sirkulasi darahnya akan lebih baik, kemudian jantung akan memompa lebih cepat. Nah, kemudian otot-otot kita juga bergerak, itu juga baik ya untuk sirkulasi metabolisme. Nah, kalau olahraga ringan yang lain mungkin biasanya kalau orang selain jalan bersepeda ya, bersepeda
santai ya. Kalau yang lain mungkin kalau saat ini mungkin pandemi berenang itu agak-agak beresiko juga ya. Iya, paling Ya. jalan aja di rumah ya. Nah itu dia. Yang juga kan, betul. Yang penting kalau olahraga itu adalah melatih otot jantung, kemudian intinya nadinya akan meningkat, agak sedikit meningkat lah untuk membuat jantung lebih sehat. Karena kadang kita kalau jalan-jalan ke mall, kan dipikirnya tuh olahraga ya. Tapi kan kalau nadinya nggak meningkat, jalannya santai, ya itu tergolongnya bukan olahraga ya. Itu makan. Nah itu, nah yang olahraga itu yang itu tadi yang meningkatkan denyut nadi, kemudian sedikit meningkatkan tekanan darah gitu. Oke nih, ada lagi mungkin terakhir ya dok ya nih, ada atlet atau artis dan artis ya yang meninggal di arena olahraga padahal mereka hidup sehat itu gimana Nah, tuh, dok? jadi ada penyakit jantung yang menyebabkan kematian mendadak. Di antaranya penyakit jantung koroner yang tadi saya sebutkan, ada juga yang bisa bikin penyakit meninggal mendadak, atau juga memang ada kelainan jantung struktural yang bisa membuat kematian mendadak. Nah itu juga ada. Mungkin mereka ini salah satu yang menyebabkan, yang menderita hal-hal tersebut gitu. Ya rata-rata sih yang paling sering sih penyakit jantung koroner ya. Tapi ada juga non koroner tapi gangguan irama jantung yang berbahaya yang menyebabkan hal itu bisa terjadi gitu. Oke. Itu ya Healthies, menarik banget nih dok hari ini kita pembahasannya tentang makanan, tentang kesehatan jantung juga nih. Bagi Healthies yang ingin bertanya atau konsultasi dengan dokter Septi bisa langsung komen atau direct message ke Instagram @rsudcibinong_bogor, atau Twitter juga bisa di @rsudcibinong, Facebook @rsudcibinong, YouTube juga dok di @rsudcibinong. Dan jangan lupa untuk subscribe, follow, dan juga share ke teman-teman healthy semua. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi website kita di www.rsudcibinong.com. Dan yang mau konsultasi juga sama dokter Septi bisa langsung datang juga ke Poliklinik Reguler RSUD Cibinong di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya dok ya. Dokter Septi mungkin ada tambahan lagi? Oke. Untuk healthies yang mau berlebaran, jadi pesannya ya menyambung pemerintah nih supaya jangan mudik lebaran, tetap bersama keluarga yang ada di rumah saja. Kemudian 5M-nya diperketat karena ini sudah kasus-kasus COVID ini mulai meningkat lagi di negara-negara sahabat kita, dan jangan sampai masuk ke Indonesia. Kita giatkan 5M ya Mbak ya. Apa aja tuh ya 5M ya? 5M ada memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan Mengurangi mobilitas ya. Itu saja mungkin ya. Jangan lupa ya. jangan lupa ya Healthies untuk 5M-nya. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatannya. Follow kita, like kita, komen, dan juga subscribe kita. Terima kasih Healthies untuk hari ini. Sampai jumpa di Asa Dokter selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.